Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas tool of science bahasa ya. Baik itu dari segi definisi, kelebihan, kelemahan, dan juga solusi. Serta karena ini pembahasan pertama tentang tool of science, kita bahas dulu arti dari tool of science itu sendiri, atau sarana atau alat ilmu. Pada video sebelumnya ya, sudah dijelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari ilmu. Ontologi dari segi definisi, ya, epistemologi cara mengembangkan ilmu, dan aksiologi manfaat ilmu. Supaya lebih baik dalam mengembangkan ilmu, selain kita harus tahu cara mengembangkan ilmu dengan baik, kita juga harus tahu sarana dalam berpikir dan kegiatan ilmiah yang dikenal dengan tool of science atau sarana ilmu. Pada video ini akan dijelaskan lebih rinci tentang tool of science dari segi bahasa. Contoh ini ya, ini contoh pada tahap menyampaikan publikasi hasil pengetahuan ilmiah yang telah diusahakan, kita perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan bidang ilmu yang terkait, khususnya berkenaan dengan istilah-istilah, rumus-rumus, maupun simbol-simbol yang biasa dipakai dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Bahkan untuk mendapatkan jodoh, yang baik sesuai dengan idaman kita, kita perlu berbahasa dengan baik dan santun supaya dapat membuat orang lain, yaitu pasangan atau calon yang ingin kita nikahi ataupun calon mertua kita ya, itu tertarik dengan kita, sehingga akhirnya pasangan kita itu mau menikah dengan kita. Oke, langsung aja teman-teman ya. Tapi fokus kita bukan bagaimana cara untuk menikah ya. Ini adalah cara tool of science bahasa ini ya. Dari segi definisi, kelebihan, kelemahan, dan solusi dari kelemahan-kelemahan yang ada. Pembelajaran sebelumnya kita telah membahas apa itu berpikir dan berbagai teori berpikir serta berpikir dengan benar. Nah, sehingga untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik, ini diperlukan sarana berpikir ilmiah yang baik pula. Kalau pembahasan sebelumnya itu kan apa itu berpikir, teori berpikir, dan berpikir yang benar. Nah, pembahasan kali ini khusus tentang sarana berpikir ilmiah. Penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif atau menguatkan bagi seorang ilmu. Tanpa menguasai hal ini, sarana berpikir ilmiah, maka kegiatan ilmiah yang baik tak dapat dilakukan. Inilah urgensi atau pentingnya kita belajar tool of science. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Kalau seorang petani ada alatnya, yaitu cangkul, ya, bajak untuk membajak sawah, ya, dan lain sebagainya. Tapi sebagai ilmuwan kita juga punya alat yang tentunya berbeda dengan petani, ya. Yang disebut di sini adalah tool of science. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Sarana merupakan alat yang membantu kita dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Misalkan kita ingin memverifikasi hipotesis yang telah kita buat. Nah, maka kita lakukan dengan metode ilmiah dibantu dengan sarana ilmu.
Tiap jenis sarana berpikir ilmiah mempunyai fungsi-fungsi yang khas dalam kaitannya dengan kegiatan ilmiah secara menyeluruh. Apa jenis fungsinya akan dijelaskan pada video ini ya. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi metode ilmiah atau scientific method dalam melakukan fungsinya secara baik. Nah, masih ingat video tentang scientific method teman-teman? Nah, kalau sudah lupa ya silahkan Anda lihat lagi ya. Nah, secara garis besar seperti ini scientific method. Salah satu metode mengembangkan ilmu, terutama ilmu alam dan teknologi adalah dengan menggunakan metode ilmiah. Ilmu yang lain ini misalkan ilmu sosial, seperti ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan lain-lain dikembangkan dengan metode yang lain. Berikut ini, gambar ini adalah salah satu formula metode ilmiah yang disajikan dalam bentuk diagram. Formula yang lain tentunya masih ada. Saya berikan salah satu formula. Yang ini, formula ini insya Allah mudah kita ingat ya. Dan juga mudah diaplikasikan. Lalu pertanyaannya, karena pembahasan kita adalah scientific method dikaitkan dengan bahasa, maka bahasa itu digunakan pada bagian yang mana pada scientific method ini? Nah, kita coba bahas ya. Ternyata bahasa itu digunakan dalam semua bagian dari setiap langkah metode ilmiah. Pada perumusan masalah menggunakan bahasa. Ketika kita membaca khasanah ilmu atau berdiskusi dengan seorang ahli, kita juga menggunakan bahasa. Dari khasanah ilmiah yang ada, itu kita coba menyusun kerangka berpikir. Ini juga menggunakan bahasa, selain bahasa juga menggunakan logika, yaitu logika deduktif. Lalu dari penyusunan berpikir kita buat suatu hipotesis, ini pun menggunakan bahasa. Ya. Dari perumusan hipotesis kita lakukan verifikasi atau pengujian hipotesis tersebut, itu kita juga menggunakan bahasa dan juga logika induktif. Pengujian hipotesis bisa diterima ataupun ditolak, itu juga menggunakan bahasa. Jadi intinya, bahasa ini berperan dalam setiap langkah dari scientific method. Tool of science atau sarana ilmu, alat ilmu, alat baik dari segi berpikir dan melakukan kegiatan ilmiah itu ada 4 macam dengan urutan prioritas yang benar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa. Jadi bahasa ini adalah yang paling prioritas. Yang kedua adalah logika. Nah, prioritas yang kedua adalah logika. Yang ketiga adalah matematika. Dan yang keempat adalah statistika. Pada sebagian buku, ya, contoh bukunya adalah Filsafat Ilmu Pengetahuan. Saya tidak menyebut nama pengarangnya. Ya. Logika itu disebutkan lebih dulu. Nah, ini menurut saya kurang tepat. Ya, kurang tepat. Yang tepat itu seperti di bukunya Jujun S. Surya Sumantri. Ya, ini banyak jadi rujukan para dosen-dosen filsafat. Nah, kalau di bukunya Jujun, Tool of Science itu susunannya secara prioritas adalah bahasa, logika, matematika, dan statistika. Pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada bahasa sebagai tool of science. Definisi bahasa. Bahasa adalah rangkaian bunyi, lambang, simbol, isyarat yang mengandung makna atau arti yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat berpikir
untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan alat berpikir. Meskipun kita berkomunikasi dengan mempergunakan alat-alat yang lain, ya. Umpamanya saja dengan memakai berbagai isyarat, ya, berbagai isyarat. Namun, manusia itu mempergunakan bunyi sebagai alat komunikasi yang paling utama. Rangkaian bunyi tersebut terdiri dari huruf-huruf yang tersusun menjadi kata-kata, menjadi kalimat, dan kalimat-kalimat tersebut tersusun menjadi paragraf, ya. Rangkaian bunyi yang mengandung arti tersebut dapat menghasilkan bahasa lisan. Namun, selain bahasa lisan, ternyata manusia juga membuat lambang-lambang untuk mengungkapkan bahasa tersebut dalam tulisan. Maka terciptalah bahasa tulis. Bunyi ini yang tadinya hanya dapat didengar dan dapat kita lihat melalui bacaan. Misalkan dalam bahasa Indonesia, ini misalkan kata sapu, ya. Kata sapu dalam bahasa Indonesia tersusun dari huruf-huruf S, A, P, dan U. Dalam bahasa Indonesia dapat kita temukan urutan-urutan huruf sebagai abjad dari huruf A sampai dengan Z. Dari huruf yang tersedia tersebut dapat digunakan untuk menyusun kata, kalimat, lalu dirangkai dalam bentuk paragraf dan kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Dalam perkembangannya, manusia juga dapat menciptakan bahasa yang sudah disepakati dan diharapkan hanya dapat ditangkap serta dimengerti maknanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalkan ya, tentunya teman-teman masih ingat ketika masa pramuka dulu itu ada kata atau huruf-huruf sandi, ya, ada huruf-huruf sandi. Ini pada kelompok tertentu itu dapat dimengerti, ya. Bagi kelompok yang tidak pernah belajar pramuka, tentunya kata-kata sandi itu pun tidak dimengerti, ya. Misalkan lagi dalam dunia militer, itu menciptakan lambang-lambang yang dapat dimengerti oleh kelompok militer. Ini terkait dengan kepentingan tertentu. Dan untuk kelompok-kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus, misalnya ya, kelompok tunarungu, ini diciptakanlah bahasa isyarat. Bahasa isyarat baik menggunakan mulut atau oral maupun menggunakan jari. Setelah Anda tahu definisi bahasa, tentunya Anda harusnya bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah hewan berbahasa? Ini contoh hewannya adalah kucing, teman-teman. Apakah kucing itu berbahasa? Oke, silakan jawab. Jawabannya adalah tidak. Kenapa kucing tidak berbahasa? Kucing memang bisa berkomunikasi dengan kucing yang lain, tetapi kucing tidak bisa berpikir. Karena bahasa ini selain sebagai alat komunikasi, juga sebagai alat berpikir. Kalau kucing bisa berpikir dan bisa berkomunikasi, tentu kucing itu bisa berbahasa. Tapi faktanya kucing tidak bisa berpikir. Kita dapat tahu dari mana? Faktanya kucing tidak pernah memelihara ikan sendiri atau bahkan ikannya itu digoreng, walaupun dia pernah melihat kita memelihara ikan atau kita menggoreng ikan. Mereka tidak bisa berpikir, ya. Apa arti berpikir? Lihat video sebelumnya. Kelebihan bahasa. Bahasa itu memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkomunikasi dan berpikir secara mudah, baik, abstrak, teratur, dan sistematis.
Transformasi objek yang faktual menjadi simbol atau lambang abstrak yang diwujudkan lewat perbendaharaan kata-kata ini dirangkaikan oleh tata bahasa untuk mengemukakan suatu jalan pemikiran atau ekspresi perasaan. Adanya lambang-lambang memungkinkan manusia dapat berpikir dan belajar dengan lebih baik. Ya. Sekiranya kita mempunyai perkataan tentang kupu-kupu, nah, misalkan ya, perkataan tentang kupu-kupu dan kopi panas. Jika saya ingin mengatakan kepada seseorang, ada seekor kupu-kupu di atas segelas kopi panas. Nah, kalau kita tidak mempunyai bahasa, maka kita harus membawa orang tersebut kepada objek yang dilambangkan dengan seekor kupu-kupu ini di atas kopi yang panas. Jelas, hal ini sangat merepotkan. Ya. Ini sangat merepotkan. Kalau kita ingin bicara kopi panas dan kupu-kupu, kita harus bawa kopi panas dan kupu-kupunya. Nah, kan merepotkan. Karena itu, misalkan ya, kita sudah tahu wujud dari kopi, wujud dari kupu-kupu, kita sudah tahu di dalam benak kita, ya, sehingga kita tidak harus mendatangkan kopi panas dan kupu-kupu ketika kita ingin membicarakan kopi panas dan kupu-kupu. Apalagi bila kita ingin mengkomunikasikan bahwa planet itu berputar pada porosnya. Wah, ini lebih sulit lagi. Kita berarti harus keluar dari planet bumi untuk melihat bahwasanya bumi itu berputar pada porosnya. Nah, ini kan sulit kalau kita tidak mempunyai bahasa, ya. Jadi, adanya bahasa ini memungkinkan kita untuk memikirkan sesuatu dalam benak kepala kita, dalam pikiran kita, tanpa harus menunjukkan objek yang kita informasikan. Meskipun objek yang sedang kita pikirkan tersebut tidak berada di dekat kita. Misalkan ya, kita berada di kamar kecil, kamar mandi. Kita bisa memikirkan soal aljabar atau merencanakan apa yang kita lakukan setelah makan malam nanti. Jadi, dengan kemampuan berbahasa, memungkinkan manusia untuk memikirkan sesuatu masalah secara terus-menerus. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, bahasa mempunyai fungsi simbolik. Fungsi simbolik dari bahasa itu menonjol dalam komunikasi ilmiah. Lalu ada juga fungsi emotif. Ini menonjol di komunikasi estetik atau seni. Dan fungsi afektif. Ya, ini dalam bersikap. Baik itu seni suara, ya tadi kan menonjol dari fungsi emotif, ya, baik itu dari seni suara maupun seni sastra. Kedua aspek bahasa, yaitu fungsi simbolik dan fungsi emotif, itu keduanya tercermin dalam bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Pada hakikatnya, informasi yang kita sampaikan itu mengandung unsur emotif, ya, emosi. Demikian juga kalau kita menyampaikan perasaan, maka ekspresi itu juga mengandung fungsi simbolik atau fungsi informatif. Kadang-kadang hal ini dapat dipisahkan, ya, antara fungsi simbolik dan emotif itu kadang-kadang bisa dipisahkan, tapi lebih banyak sulit untuk dipisahkan. Contoh yang dapat dipisahkan dengan jelas, musik, ya. Musik itu dapat dianggap sebagai bentuk dari bahasa, di mana emosi, nah, emosi itu yang ada di dalam musik itu terbebas dari informasi. Sedangkan buku telepon, nah,
Kalau dulu ada buku telepon ya, yang berisi informasi nomor telepon dari beberapa orang bahkan perusahaan. Ini buku telepon ini memberikan kita informasi dengan tanpa emosi. Kalau dalam hal ilmiah, misalkan ini contoh artikel saya yang saya sampaikan di seminar nasional kimia. Ini saya lebih menonjolkan fungsi simbolik daripada fungsi emotif dan afektif. Beda dengan orang yang bernyanyi ya atau berpantun, ini lebih menonjolkan fungsi seni atau estetiknya. Karena pengalaman dan pemikiran manusia berkembang ya, maka bahasa juga terus berkembang. Bahasa ini diperkaya oleh seluruh lapisan masyarakat yang mempergunakan bahasa tersebut. Contohnya ya, para ilmuwan, pendidik, ahli politik, remaja, dan bahkan tukang copet, tukang rampok pun itu menggunakan bahasa. Lucu memang. Namun itulah kenyataannya. Tiap profesi, bahkan copet sekalipun itu mengembangkan bahasa yang khas untuk kelompoknya. Kelemahan bahasa. Sebagai sarana komunikasi ilmiah, maka bahasa itu mempunyai beberapa kekurangan. Ini kekurangan dalam segi komunikasi ilmiah. Kalau tadi itu beberapa kelebihan dari segi umum. Ya. Sebagai sarana komunikasi ilmiah, kadang bahasa masih bersifat subjektif dan mengandung emosi dan sikap. Nah, ini tadi multifungsi ya. Fungsi simbolik, fungsi emotif, dan fungsi afektif. Kekurangan bahasa ini pada hakikatnya terletak pada bahasa itu sendiri yang bersifat multifungsi, ya, yakni sebagai sarana komunikasi emotif, afektif, dan simbolik. Khusus dalam komunikasi ilmiah, kita mempergunakan aspek simbolik saja. Khusus komunikasi ilmiah, kita gunakan aspek simbolik saja. Dari ketiga fungsi tersebut tadi, di mana kita ingin mengkomunikasikan informasi tanpa kaitan emosi dan afektif. Yang kedua, kelemahan yang kedua, arti yang tidak jelas dan eksak yang dikandung oleh kata-kata yang membangun bahasa. Contoh ya, definisi ilmu dan cinta. Oke, yang pertama ilmu dulu ya. Jika kita ingin mengetahui arti dari istilah ilmu, umpamanya, yang menjadi pokok pembicaraan kita di perkuliahan filsafat ini, maka kita selama ini sukar sekali untuk mendefinisikan ilmu tersebut dengan sejelas dan seeksak mungkin. Bagaimanapun hal itu kita coba. Nah, ini saya punya pengalaman ya. Ketika saya ikut pelatihan yang pesertanya itu para dosen dengan pemateri profesor, sang profesor bertanya, "Apa itu ilmu?" Karena tidak ada yang jawab, saya berbaik sangka pada dosen yang lain. Mungkin mereka memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab. Maka saya coba jawab. Ilmu, saya jawab kepada profesor tersebut ya. Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis menggunakan metode tertentu. Jawaban saya seperti itu ya. Lalu sang profesor tersebut itu menyalahkan jawaban saya. Tapi tidak salah semuanya ya. Seharusnya, kata profesor tersebut, bukan metode tertentu, tetapi metode ilmiah. Sehingga saya berdiskusi di kelas tersebut dengan sang profesor. Saya katakan, "Maaf Prof,
tidak semua ilmu itu epistemologinya metode ilmiah. Ya. Bisa jadi metode deduktif, metode induktif, ataupun metode gabungan dari induktif dan deduktif tersebut yang dikenal dengan metode ilmiah. Ya. Alhamdulillah diskusinya berjalan baik dan beliaunya menerima pendapat saya. Ya. Kalau di buku filsafat, ya, misalkan ya, proses komunikasi itu akan menyebabkan proses penyampaian informasi. Kalau dijelaskan secara sejelas dan seeksak mungkin, maka tidak komunikatif. Nah, ini kekurangannya. Kalau dijelaskan sejelas dan seeksak mungkin, malah tidak komunikatif lagi. Disebabkan bahasa yang bertele-tele dan membosankan. Umpamanya saja, ya, umpamanya nih, kita mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan yang disusun secara konsisten dengan menggunakan logika deduktif dan teruji secara empiris dengan mempergunakan logika deduktif yang menyangkut kebenaran faktual dari dunia empiris yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk menguasai dunia fisik yang berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Wah. Definisinya panjang kan? Definisi yang panjang ini tetap tidak akan memberikan arti yang jelas dan eksak terhadap hakikat ilmu yang sebenarnya. Ya. Karena itu tadi saya coba singkat, ya. Definisi ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu, ya. Ilmu sains, ilmu alam maksudnya, ya, natural science, itu metodenya beda dengan social science. Nah, karena itu tadi saya gunakan kata kunci metode tertentu. Oke, kelemahan yang ketiga. Sifat majemuk dari bahasa sering menimbulkan apa yang dinamakan kekacauan semantik. Kekacauan semantik ini di mana dua orang yang berkomunikasi mempergunakan sebuah kata yang sama namun untuk pengertian yang berbeda, atau sebaliknya, mereka mempergunakan dua kata yang berbeda untuk sebuah pengertian yang sama. Ini saya beri contoh, katanya sama tapi pengertiannya beda, ya. Contohnya kata ilusif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilusif ini punya dua pengertian. Yang pertama, berarti hanya diangan-angan saja atau bersifat khayal. Yang kedua, bersifat menipu. Nah, bersifat khayal dan bersifat menipu ini dua arti yang berbeda. Ini kelemahan yang ketiga, ya, sifat majemuk sehingga mengakibatkan kekacauan semantik, ya. Bahkan suku Hanuno, ya. Wah, ini suku Hanuno di Filipina itu mempunyai 92 kata. 92 kosakata untuk beras. Luar biasa, ya. Untuk menyebut kata beras saja itu suku Hanuno di Filipina itu mempunyai 92 kosakata. Keren, ya. Bahasa sering berputar-putar dalam mempergunakan kata-kata, terutama dalam memberikan definisi. Contoh, ya. Definisi pengelolaan dan organisasi, ya. Pengelolaan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Ini definisi pengelolaan. Sedangkan organisasi didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang merupakan wadah dari kegiatan pengelolaan. Nah, ini yang disebut dengan berputar-putar. Ketika mendefinisikan pengelolaan ada kata organisasi. Ketika mendefinisikan kata organisasi ada kata pengelolaan. Nah, ini berputar-putar. Ini kelemahan yang keempat. Oke, bagaimana solusi kelemahan bahasa? Yang pertama, bahasa ilmiah pada hakikatnya harus bersifat objektif, sesuai fakta, bukan
subjektif ya, menurut prasangka atau pendapat dari orang yang mengemukakan tersebut. Jadi seharusnya bersifat objektif tanpa mengandung emosi dan sikap. Atau dengan perkataan lain, bahasa ilmiah haruslah bersifat antiseptik dan reproduktif. Sehingga gaya penulisan ilmiah harus diusahakan sedemikian mungkin menekan unsur-unsur emotif dan sikap. Yang kedua, berbahasa dengan jelas. Artinya bahwa makna yang terkandung dalam kata-kata yang dipergunakan diungkapkan secara tersurat ya, secara eksplisit untuk mencegah pemberian makna yang lain. Solusi yang ketiga, pemberian definisi yang tepat dari kata-kata yang dipergunakan ya. Definisinya pun ini tidak berputar-putar seperti yang kelemahan tadi. Maka dalam komunikasi ilmiah kita sering sekali mendapatkan definisi dari kata-kata yang dipergunakan. Kelemahan yang solusi yang keempat ya. Seseorang yang ingin berkomunikasi ilmiah yang baik harus menguasai tata bahasa yang baik. Penguasaan tata bahasa yang baik merupakan syarat mutlak bagi suatu komunikasi ilmiah yang benar. Karena itu, ya, kita harus belajar tata bahasa yang baik, ya. Walaupun saya sudah menjadi dosen, ya, tapi saya tetap terus berusaha meningkatkan kemampuan bahasa saya, ya, dengan mengikuti kursus di universitas saya ataupun kursus yang dilaksanakan oleh Kemenristek Dikti. Bahkan sampai saya kursus ke luar negeri, ya, keluar negeri. Ternyata ada ya kursus bahasa di Vietnam dibiayai oleh Brunei Darussalam, gratis dan dapat uang. Ada itu, ya. Anda bisa kursus itu untuk meningkatkan komunikasi ilmiah Anda yang baik dengan cara apa? Belajar bahasa. Yang kelima, menggunakan tool of science lainnya, ya, seperti logika, matematika. Nah, kalau tadi bahasa itu bisa bersifat multifungsi, kalau matematika ini juga bahasa, tapi bahasa pelambangan, bahasa artifisial yang baru mempunyai arti ketika diberi arti. Itu keunggulannya ini, matematika ini bebas dari emosi dan sikap. Jadi dia berfungsi sebagai simbolik saja atau menyampaikan informasi. Selain itu ya, karya ilmiah itu mempunyai format-format penulisan tertentu seperti ya, cara meletakkan catatan kaki atau menyertakan daftar bacaan. Kesemuanya ini harus dikuasai dengan baik oleh seorang ilmuwan agar dapat berkomunikasi dengan sesama kaum ilmuwan secara benar. Dalam komunikasi ilmiah, sebenarnya proses komunikasi harus terbebas dari unsur emotif, ya. Nah, seperti tadi yang saya ungkapkan. Oke, demikian teman-teman. Tool of Science bahasa dilihat dari segi definisi, kelebihan, kelemahan, dan solusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.